kita disuruh banyak ngomong. Ngomong. Cuman ngomong yang baik. Ngomong yang baik itu bukan hanya kata-katanya baik. Bukan hanya cara ngomongnya yang baik. Tapi waktu, tempat, kondisi yang baik itu juga sangat menentukan. Ketika seseorang ada yang nggak boleh begini, nah gitu kan, kamu lagi ngapain? Saya nasihati dia, wahai Imam Syafi'i. Kamu bukan menasihati, kamu menghinakan dia. Ternyata kata-kata yang baik ketika disampaikan, ya, itu bisa menjatuhkan harga dirinya gitu. Karena ternyata dia mengkritik di depan orang. Nah inilah yang mungkin kalau kita belajar kan Bu di pelatihan-pelatihan, kalau ada anak kita yang bermasalah kita panggil sini nah. Yang bermasalah satunya lagi sini nah, kan gitu kan, tidak di depannya, sehingga kakaknya ini ya tetap terhormat, dihargai oleh adiknya. Tapi kalau disalahkan di depan adiknya, nggak ada ininya. Sama dengan kita merendahkan bapak, merendahkan suami kita. Mah katanya bapak tuh datang, ini kan janji bapak tuh mau ngasih ini sampai sekarang nggak datang. Nah, iya memang bapakmu nggak usah didengerin tuh. Memang bapak tuh gitu, sibuk aja ngurusin orang, kita aja nggak diurusnya. Kan ada nggak yang kayak gitu? Yang kayak gitu kan kalimat-kalimat spontan yang sebenarnya itu di kepala anak itu menjatuhkan. Walaupun dia dengan bapaknya sering, dia nggak akan merasa kehadiran bapaknya itu istimewa. Tapi kalau kita melihat Ibrahim, nggak pernah, jarang dia ketemu dengan Ismail anaknya. Cuman kenapa dia sampai kagum, menghormati, takzim, bahkan menyuruh anaknya disembelih itu? Apa dia bilang? Jawab dengan jawaban yang halim, jawaban yang lembut. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, lakukan. Insya Allah kamu mendapatiku orang-orang yang sabar. Kok bisa dia menghormati ayahnya seperti itu penghormatannya? Karena ibunya. Ayahmu tuh nak dakwah. Ayahmu tuh ini. Ah gitu. Yang dilakukannya begini. Makanya memang menghadirkan apa yang dilakukan oleh ayah ini bagian daripada yang akan meninggikan wibawa seorang ayah gitu. Jadi kalau misalnya memang sih namanya manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Nah, nanti istri gitu, suami gitu juga. Ya itu mamamu itu teledor kali, gitu. Kadang begitu kan, maksudnya ya tadi yang harus dijaga itu. Cuman spontanitas itu biasanya karena kita belum dapat ilmunya. Tapi kalau kita udah tahu dengan pelatihan-pelatihan itu, oh iya. Kecuali kalau misalnya kita lagi emosi ya, keluar tuh. Biar aja orang saya lagi emosi kan gitu kan. Makanya betul lah. Kalau kita lagi emosi, kata anak-anak itu, la taghdab walakal jannah idza ghadiba ahadukum idza ghadiba ahadukum fal yaskut. Nah, idza ghadiba ahadukum, ketika seseorang di antara kita marah, jangan ngomong, jangan melakukan apa-apa, diam. Itu memang yang paling bagus dalam kondisi kita emosi. Karena kalau kita ngomong, yang diomongin tuh bukan dari kita, gitu ya, tapi dari nafsu kita, bahkan dari setan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibadah itu kita memang kita lakukan dalam rangka sebenarnya untuk diri kita. Ibadah itu dalam rangka kebahagiaan kita, bukan untuk Allah. Kata Allah, kalau kamu nggak sholat, nggak menyembahku, nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak melakukan yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, nggak masalah. Tidak akan mengurangi kewibawaan Allah, ketinggian, keagungan Allah. Nah, cuman kita akhirnya yang terhina, bahkan lebih hina daripada binatang itu akhirnya. Maka di dalam buku ini, kenapa kita ibadah? Ibadah itu merupakan anak tangga yang menghubungkan kita dengan Allah. Dengan Sang Pencipta. Kita itu dengan Sang Pencipta ada komunikasi. Kalau kita ada komunikasi, nah itu seneng, nyaman. Ibu kalau ngajakin ngomong sama anaknya, anak tuh seneng. Makanya dulu juga pernah tuh ya di pelatihan-pelatihan dulu kita itu kan. Bagaimana supaya anak merasa dekat sekali dengan kita. Kalau Rasulullah itu
sahabat-sahabatnya tuh, kayaknya saya yang paling dicintai oleh Rasul. Kata satunya, enggak lah, saya yang paling dicintainya. Kata yang satunya, enggak, saya yang paling dicintainya. Semua merasakan bahwa dia paling dicintai. Kenapa? Karena tadi itu dibawanya satu, kadang ngobrol, pesen ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sama anak, dalam kondisi apa kita perlu memberikan tadi nasihat-nasihat tadi. Ketika anak itu lagi makan, kita ajak makan gitu kan, ngobrol. Nah, kita sampaikanlah keinginan kita, Bunda Tuna pengen nanti kamu kan laki-laki satu-satunya. Kamu yang akan ngayomi nanti kalau Bunda nggak ada. Kalau gini, gitu misalnya gitu ya.